diperintahkan supaya mereka bersujud kepada Adam, mereka aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan surah Al-Baqarah itu mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami perintahkan agar mereka sujudlah kamu kepada Adam, ya, maka malaikat ya semua sujud fasajadu illa iblis, kecuali yang tidak mau itu iblis. Aba, dia enggan, dia ogah, tidak mau. Wastakbara, dan dia merasa besar, merasa sombong. Wa kana minal kafirin, dan kemudian mereka dinyatakan Allah sebagai komunitas atau kaum yang kafir. Kemudian pelanggaran pertama yang dilakukan oleh makhluk terhadap Allah Ta'ala, pelanggaran yang dilakukan oleh Hawa, istrinya Adam, ketika iblis dan komunitasnya, teman-temannya menggelincirkan, mengajak Hawa itu supaya memakan buah khuldi. Sedangkan Allah SWT sudah peringatkan, ya, Allah mengatakan kepada Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, silakan makan apa saja engkau kehendaki, ya, di surga ini silakan. Cuman Allah katakan wala taqrabu hadhihi syajarah, dan jangan kamu dekat-dekati pohon ini. Ini satu aja peraturannya. Peraturannya tidak boleh mendekati pohon ini. Asy-syajarah dalam saya itu syajaratul khuld, yang dikenal sebagai pohon khuldi, ya. Nah, kalau Allah SWT peringatkan fatakuna minaz zalimin, kalau kau lakukan itu maka kamu akan menjadi orang yang zalim, melanggar peraturan. Lalu pada ayat berikutnya Allah mengatakan fa'azallahuma syaitanu anha, lalu syaitan, ya iblis tadi, ya, fa'azallahuma, menggelincirkan keduanya, menggodanya, mengajaknya untuk melanggar aturan. Fa'akhrajahuma mimma kana fihi, akhirnya Adam dan Hawa itu keluar dari apa yang mereka berdua ada itu. Surga yang mereka nikmati tadi dan segala kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, akhirnya fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Akhirnya Allah mengeluarkan dia, atau dengan sebab itu dia keluar dari surga. Kemudian Allah sudah nyatakan qulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Kami katakan kepada Adam dan Hawa dan semuanya itu, ya, turun kamu dari surga ini, keluar dari surga ini, ba'dukum li ba'din adu. Setengah kamu musuh bagi setengah. Itu maksudnya setan dan manusia. Jadi dari surga itu Allah sudah nyatakan, sudah beritahu bahwa yang namanya setan, iblis itu adalah musuh manusia. Walaupun fil ardi mustaqarrun, untuk kamu di dunia itu tempat yang tetap, yang mata'un ilahin, dan hanya kesenangan untuk waktu yang seketika. Nah, ini yang perlu kalian sekalian, yang perlu kita pahami, bahwa dosa yang pertama itu adalah dosa sombong. Kemudian karena sombong dia tidak mau patuh perintah. Kemudian dosa yang kedua adalah dosa mengikuti orang yang sombong. Makanya Allah ketika perintahkan surah Al-Baqarah 28 itu, ya ayyuhalladzina amanu khudhu fis silmi kafah, ya orang beriman masuklah ke dalam Islam itu kafah. Lalu Allah perintahkan, Allah peringatkan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ngikutin kemauan syaitan. Jadi tidak sombong saja, ngikutin yang sombong pun kita bisa melanggar peraturan. Jadi sombong dosa yang utama, kemudian mengikuti orang yang sombong adalah merupakan dosa yang kedua yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran. Maka kita sekalian, mungkin barangkali ini perlu kita ingat-ingatkan terus kepada kita bahwa sikap sombong itu sikap iblis yang membuat dia membangkang kepada Allah. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah dapat masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, yang kalau di dalamnya ada sebesar darah penyakit sombong. Enggak usah banyak,
sedikit saja penyakit sombong kita miliki, maka Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan tidak akan dapat masuk surga. Lalu sahabat saking khawatirnya, lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ar-rajulu, sungguh ada seorang, inna rajula yakunu ayyuhibba thawbahu hasanan wa na'lahu hasanatan. Ya Rasulullah, gimana kalau ada orang yang dia sangat mencintai, sangat menyukai baju yang bagus, sandal yang bagus, kalau sekarang mobil yang bagus, semua bagus, gimana? Kata Rasulullah SAW menjawabnya, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu mencintai yang indah-indah, yang bagus-bagus, ya. Allah itu indah dan mencintai yang indah-indah. Lalu kata Rasulullah menyatakan, menegaskan, al-kibru, yang dinamakan sombong itulah, ya, batarul haqq wa ghabtun nas. Yang dikatakan sombong itu menolak kebenaran dan memandang enteng manusia. Itu yang sombong. Jadi kalau kita suka yang bagus-bagus, suka baju bagus, rumah bagus, semua yang bagus, Rasulullah malah mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu biasa. Dan itu tidak apa-apa. Dan malah aneh kalau ada orang yang suka yang tak bagus, ya kan? Dia punya baju yang banyak yang bagus, tapi yang dipakai yang jelek misalnya. Dia punya mobil bagus, tapi yang dipakai yang jelek. Sukanya yang jelek, itu aneh itu. Karena Allah SWT telah mengatakan manusia ini sudah dihiasi dengan ya keinginan-keinginan kepada harta benda dan dunia itu. Allah mengatakan zuinal nasi bisyawat min nisa'il banin wal qanatir min muqantarah wal dhabil fiddah wal khayl musawamah. Allah sudah hiasi manusia itu dengan segala macam perhiasan, suka kepada ya syahwat perempuan, suka anak-anak, suka harta benda yang melimpah ruah, suka emas dan perak, dan suka juga kepada kuda-kuda yang jinak. Kalau sekarang itu mobil lah, Alphard atau Mercedes tadi, Mercy gitu. Tapi kalau ada orang tidak suka yang bagus, suka yang jelek aja, itu aneh. Jadi yang sombong itu kita semua adalah batarul haq, menolak kebenaran. Sudah jelas Qur'annya, sudah jelas hadisnya ditolak, itu namanya sombong. Al-Quran kan dari Allah Ta'ala, hadis dari Rasul, sudah jelas kebenaran, ya. Begitu juga dari manusia, sudah jelas faktanya, sudah jelas datanya, sudah jelas saksinya, ditolak. Itu namanya sombong. Ya, jadi yang dikatakan sombong itu bukan pakai yang bagus-bagus, bukan pakai mobil bagus, bukan itu yang sombong. Yang sombong itu batarul haq, menolak sombong. Kemudian yang kedua, ghabtun nas, memandang enteng manusia. Nah itu. Mentang-mentang kita ini pintar, orang bodoh dianggap enteng. Mentang-mentang berkuasa, orang tidak berkuasa dipandang enteng. Mentang-mentang kaya, orang miskin dipandang enteng. Mentang-mentang kita majikan di rumah tangga, pembantu dianggap enteng. Mentang-mentang kita bos di kantor, anak buah kita dianggap enteng. Itu namanya sombong. Jadi sombong itu bukan punya baju yang bagus, mobil yang bagus, tapi sombong itu adalah ketika kita menolak kebenaran dan ketika kita memandang enteng sesama manusia. Jadi dalam sekalian, barangkali ini yang perlu kita fahami, bahwa Allah perintahkan kita menjadi muslim yang kafah, Islam secara totalitas. Nah, godaan yang paling besar itu adalah ketika kita mengikuti langkah setan. Setan akan selalu mengajak kita untuk mengikuti mereka agar kita bersama-sama mereka nanti berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan akan bisa bermanfaat untuk mengingatkan kita dan diri saya sendiri agar kita selalu menjadikan setan-setan itu sebagai musuh kita, agar kita tidak tergelincir dari jalan-jalan kebenaran. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pun sudah ternata. Kenapa? Karena mereka hidup di luar ketetapan sistem Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbi irham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Usikum bittaqwallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, jika wasiat takwa yang menjadi syarat mutlak sahnya sholat Jumat, maka takwa tersebut adalah sebuah kebutuhan, di mana takwa adalah zona yang seorang hamba hidup terus berada dalam fitrahnya, tidak ternoda oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, mudah-mudahan pernyataan terakhir Umar bin Khattab akan menghunjam dan menenangkan kita setelah ini. Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak tahu dan aku tidak mau tahu tentang apa yang terjadi menimpa dirimu. Apakah itu kejadian sesuai dengan keinginanmu atau bertolak belakang dengan hasratmu? Kenapa? Karena aku pun tidak tahu apakah yang baik buat aku itu adalah yang sesuai dengan keinginanku atau yang bertolak belakang dengan hasratku. Selamat berjuang menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan ridhonya saja kita dapat bahagia di dunia wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa